Ya, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Dr. Hermawan. Dok, dengan apa yang penjelasan dari Pak Wagub, dengan kemudian dari Bang Dani, apakah ini akan menyelesaikan permasalahan penyebaran COVID? Satu, yang kedua, apakah dengan kebijakan alih fungsi ruangan gitu, itu juga akan menekan angka, Dok? Ya, pertama ada dua ya yang disampaikan oleh Pak Wagub, esensi dari dinamika kebijakan dan usulan DKI ini. Pertama pada aspek harmonisasi kebijakan. Sebenarnya kalau sudah menyangkut hubungan antar provinsi itu secara normatif memang kewenangan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat untuk memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi. Itu natural saja dan wajar. Dan dari awal juga selama proses pandemi COVID sejak awal, baik kebijakan PSBB dan lainnya gitu ya, itu memang melibatkan peran pemerintah pusat dalam bentuk fasilitasi. Tetapi yang menarik adalah substansi kedua. Nah, Pak Wagub kalau saya simak tadi mengharapkan juga ada intervensi pemerintah pusat pada proses penyiapan sumber daya kesehatan penunjang penanganan COVID. Sumber daya ini bisa fasilitas seperti rumah sakit, fasilitas isolasi mandiri, ataupun tenaga kesehatan dan kesiapsiagaannya. Nah, ini memang yang sangat penting dikala antara Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI ini memiliki sense of responsibility dan juga responsiveness yang kelihatannya berbeda antar wilayah ini yang mendorong pemerintah DKI mengusulkan hal tersebut. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Bayu tadi, apa yang seharusnya dilakukan dan apakah pemerintah memang harus memperkuat Vaskes ini? Iya, secara jangka pendek ini sebuah upaya yang serius untuk menyiapkan tidak hanya Jabodetabek, bahkan di Pulau Jawa dan Bali, BOR sekarang di atas 70%. Bahasan tentang BOR ini kalau udah di atas 70%, maknanya adalah over capacity atau kapasitas berlebih yang kalau menyentuh 85% kita anggap stagnan atau tidak ada ruang perawatan lagi. Nah, hal ini penting karena standar di dalam penanganan COVID atau wabah seperti ini, khusus mengenai BOR ini, bed occupancy rate, setiap tempat tidur di rumah sakit dalam 1 bulan itu hanya boleh digunakan 2 kali. Nah, ini di dalam teorinya ini disebut dengan bed turnover. Sementara antar pemakaian satu tempat tidur dengan tempat tidur lain itu harus ada jeda yang kita sebut dengan turnover interval, itu 1 sampai 2 hari untuk adanya sterilisasi, persiapan, evaluasi fasilitas, support system termasuk shift SDM dan lain-lain, sehingga tidak mungkin occupancy rate itu 100%. Dia antara 65 sampai 85% dalam keadaan normal, khusus wabah 60% itu sudah menjadi guideline-nya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat pemerintah untuk menambah kapasitas ini memang keharusan. Nah, secara cepat adalah mengalih fungsikan wisma-wisma atau upaya penguatan satelit seperti klinik, seperti puskesmas yang selama ini menjadi fasilitas layanan dasar yang melakukan fungsi rujukan, sekarang juga harus diperkuat dengan perawatan mandiri atau perawatan isolasi untuk pasien dengan COVID. Ini jangka pendek lagi-lagi. Jangka menengahnya bagaimana? Sebenarnya opsi pemerintah itu cuma 3. Dalam pemutusan mata rantai COVID ini tidak ada cara lain nih. Karena penyiapan fasilitas itu tidak akan mampu. Ibarat kita menangani kebakaran hutan, ini hanya menghalau asap, bukan memadamkan sumber api kalau kaitan dengan penyediaan Vaskes. Yang paling utama nih pilihan pemerintah pertama memperkuat komunitas, mengkampanyekan daya tahan keluarga dan kemandirian masyarakat, termasuk bagaimana rekayasa komunitas masyarakat mempersiapkan fasilitas-fasilitas isolasi mandiri dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Ada upaya kerjasama dengan tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, bidan komunitas, bidan desa, tenaga-tenaga dokter layanan primer, dan lain-lain, yang kesemua itu ada di tengah masyarakat kita. Tetapi ini harus dikampanyekan, harus utamakan, dan Pak Menteri Kesehatan kami beberapa kali koordinasi menyampaikan ini secara resmi. Beliau menyadari memang ini hulu persoalan kita, tetapi tentu pemerintah lagi concern di vaksin. Vaksin ini juga salah satu pilihan, tetapi kan vaksin juga tidak semudah membalikan telapak tangan, sehingga vaksin itu menjadi harapan pada jangka menengahnya. Jangka pendeknya adalah penguatan daya tahan keluarga dan komunitas. Opsi yang ketiga adalah yang cukup berani, konsisten, dan komitmen pemerintah dalam bentuk PSBB nasional. Artinya yang sekarang berlaku PPKM
ataukah di Jakarta dulu istilah PSBB transisi, di Jawa Barat PSBB proporsional, tidak lagi efektif, melainkan PSBB pada skala nasional dengan semua konsekuensi itu juga menjadi pilihan kebijakan. Jadi 3 itulah yang kita anggap bisa memutus mata rantai, tidak hanya yang sifatnya sporadis, tidak hanya yang sifatnya sesaat, tetapi kita berpikir dalam keadaan jangka menengah dan jangka panjang, Mas Bayu dan Mbak Maria. Iya, kita ke Pak Wagub terlebih dahulu. Pak Wagub tadi sudah mendengarkan penjabaran dari Dr. Hermawan dan juga Bang Dhani. Ini artinya apakah kemudian selama ini kebijakan yang terkesan tumpang tindih antara daerah dan juga pusat kemudian menjadikan penanganan COVID-19 khususnya di Provinsi DKI Jakarta kurang maksimal gitu? Maksudnya dari Pemprov DKI Jakarta? Kami tidak pernah menyampaikan bahwa kurang maksimal atau tumpang tindih. Yang selama ini dukungan dari pemerintah pusat sangat baik. Yang kami minta karena terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penyebaran COVID di Jakarta dan sekitar termasuk di Indonesia, kami minta bahwa kebijakan yang diambil selama ini bisa ditingkatkan. Tidak hanya ada harmonisasi, sinkronisasi terhadap priorisasi PSBB yang sudah kami sampaikan, tapi juga substansi daripada materi PSBB. Nah, yang ketiga, yang bisa ditingkatkan lagi adalah penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dhani dan Mas Hermawan. Saya kira ini sesuatu yang penting dan baik. Jadi karena ada eskalasi yang cukup tinggi, tentu hal-hal seperti ini pemerintah pusat yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi terkait dengan pembiayaan, pendanaan, dukungan SDM dan sebagainya, ini sangat bisa membantu DKI Jakarta. Dengan cara apa? Di antaranya tadi sekali priorisasi yang sama, kemudian menyamakan kebijakan dari substansi materi PSBB atau PPKM. Nah, yang ketiga adalah dukungan fasilitas. Umpamanya tentu kita memahami daerah-daerah di Botabek, kabupaten kota, memiliki keterbatasan jumlah rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pas lainnya. Nah, kalau didukung oleh pemerintah pusat yang selama ini sudah baik ditingkatkan kembali, itu akan sangat membantu bagi kami DKI Jakarta. Itu saja. Saya kira yang ada sudah baik, kami cuma minta agar terus ditingkatkan, karena memang eskalasinya semakin tinggi. Ya, Pak Wagub, kemudian kan sudah ditanggapi oleh Menteri Kesehatan, sudah mengeluarkan surat edaran. Apakah kemudian hal ini akan menyelesaikan permasalahan penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta? Ya, saya kira itu sesuatu yang bantu, respon yang cepat dari Menteri Kesehatan. Kami terima kasih dan dukungan dari para menteri, para Menko, dan juga Pak Presiden. Nah, harapan kita memang ini perlu terus kita upayakan dan kita tingkatkan. Karena bagi daerah-daerah, tidak hanya Jakarta, terlebih mohon maaf daerah Botabek, itu perlu waktu yang cukup. Dan dukungan dari pemerintah pusat itu sangat penting sekali ya. Terkait dukungan anggaran mungkin, dukungan fasilitas dan sebagainya, termasuk penyediaan hotel-hotel isolasi mandiri. Saya kira banyak sekali dukungan yang dibutuhkan oleh daerah-daerah Botabek khususnya dari pemerintah pusat. Dan kami bersyukur bahwa tidak hanya di Jabotabek, tapi juga di Jawa dan Bali yang selama ini sudah diambil kebijakan terkait priorisasi masa PSBB yang sama, kemudian substansi daripada materi PSBB. Nah, ke depan harapan kami dukungan fasilitas juga bisa ditingkatkan dan disamakan. Sehingga kejadian yang terjadi selama ini bahwa Jakarta menampung 24 sampai dengan 30% pasien COVID dari non-Jakarta atau dari Botabek, bahkan juga yang meninggal, yang dikubur di Jakarta juga mencapai sampai 20%. Nah, ke depan nanti juga daerah lain juga bisa meningkatkan kapasitas daya tampung pemakaman dan. Oke, kita jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.